semua, welcome back to my YouTube channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang ASEAN. Adapun pembahasannya yang pertama yaitu tentang sejarah berdirinya ASEAN. Yang kedua, latar belakang berdirinya ASEAN. 3, tujuan ASEAN. 4, negara anggota ASEAN, dan yang terakhir adalah lambang ASEAN beserta artinya. Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara adalah organisasi geopolitik ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara. Nah, bagaimana sejarahnya? Kita simak penjelasan berikut ini. Sejarah ASEAN. Sejarah ASEAN diawali dengan pertemuan antara 5 menteri luar negeri di Bangkok yang berlangsung selama 3 hari, yaitu pada tanggal 5 sampai 8 Agustus 1967. Para menteri luar negeri tersebut adalah Adam Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk suatu organisasi regional yang disebut ASEAN. ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh kelima tokoh pendiri tersebut pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi Bangkok berisi latar belakang dan tujuan dibentuknya ASEAN. Latar belakang dibentuknya ASEAN. Dalam Deklarasi Bangkok, Presidium Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menyatakan beberapa alasan yang menjadi latar belakang dibentuknya ASEAN, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya kepentingan-kepentingan bersama dan masalah-masalah bersama di kalangan negara-negara Asia Tenggara, serta keyakinan akan perlunya usaha untuk lebih memperkukuh ikatan-ikatan solidaritas regional dan kerjasama yang ada. 2. Adanya hasrat untuk membentuk suatu landasan yang teguh untuk kegiatan-kegiatan bersama guna meningkatkan kerjasama regional di Asia Tenggara atas dasar jiwa persamaan dan persahabatan. 3. Menyadari bahwa di dunia ini, di mana saling ketergantungan antara negara yang satu dengan lainnya bertambah, maka cita-cita bagi perdamaian, kemerdekaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi akan terlaksana dengan jalan memelihara saling pengertian, bertetangga baik, dan kerjasama di kalangan negara-negara di wilayah ini. 4. Negara-negara di Asia Tenggara sama-sama memikul tanggung jawab pokok demi mantapnya stabilitas ekonomi dan sosial serta terjaminnya perkembangan nasional. Tujuan ASEAN. Maksud dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan negara-negara Asia Tenggara. 2. Memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. 5. Bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan termasuk studi dalam hal perdagangan komoditas internasional, perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. 6.
6. Meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. 7. Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Negara-negara anggota ASEAN. Pada awal masa pembentukannya, ASEAN hanya terdiri atas 5 negara yang juga sebagai pendiri organisasi ini, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Saat ini jumlah anggota ASEAN ada 10 negara, diantaranya 1. Indonesia bergabung tanggal 8 Agustus 1967. 2. Malaysia bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. 3. Singapura bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. 4. Thailand bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. 5. Filipina bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. 6. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 8 Januari 1984. 7. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. 8. Laos bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. 9. Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. 10. Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Timor Leste yang secara geografis terletak di wilayah Asia Tenggara secara resmi telah mendaftarkan diri sebagai anggota ASEAN pada tahun 2011. Namun, keanggotaan Timor Leste masih dalam pembahasan ke-10 negara anggota ASEAN. Berikut akan kita sajikan arti dari bentuk simbol pada logo ASEAN. Yang pertama, warna. Lambang ASEAN yang terdapat pada bendera berbentuk lingkaran. Dari logo tersebut terdapat beberapa warna yang menyatu sehingga mengandung arti dan makna. Warna merah mewakili keberanian serta dinamika yang membentuk semangat perjuangan mencapai satu visi dan misi. Merah menjadi warna dasar dalam lambang ASEAN. Biru. Biru pada lambang memiliki arti perdamaian dan keamanan. Warna tersebut digambarkan sebagai lingkaran dan kata ASEAN pada logo. Kuning. Kemakmuran dan kesejahteraan diwakili oleh warna kuning yang terdapat pada bentuk padi. Putih. Warna yang terakhir dalam logo adalah putih. Warna ini melambangkan kesucian dan memiliki bentuk lingkaran yang melengkapi setiap bentuk lambang yang lain. 2. Bentuk. Ada 3 bentuk yang terdapat pada lambang ASEAN, yakni lingkaran, padi, dan tulisan ASEAN. Ketiga bentuk tersebut sama-sama mengandung arti dan makna. Lingkaran. Terdapat 2 lingkaran pada lambang ASEAN, yakni berwarna biru dan putih. Bentuk tersebut mewakili persatuan antar negara-negara anggota organisasi ASEAN. Padi. 10 tangkai padi dalam lambang ASEAN melambangkan negara dari anggota-anggota tersebut. Seperti diketahui, organisasi ini awalnya terdiri dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Harapannya, ke-10 negara tersebut saling terikat rasa persahabatan dan solidaritas. Tulisan ASEAN. Lambang ASEAN yang terakhir adalah kata ASEAN yang terletak di bawah padi,
Bentuk ini mewakili bahwa logo tersebut merupakan lambang resmi yang memiliki satu identitas. Baik, demikian pembahasan kali ini tentang ASEAN. Semoga pembahasan ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.